Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, saya Ilma Nur Rosyida, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 PAI tahun 2025 dengan NIM 1870213250682. Saya akan melakukan uji kinerja di UPT SD Negeri Kalitengah 3 di kelas 5 dengan materi pelajaran hidup lapang dengan berbagi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Yes. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi dalam keadaan sehat. Yang sebelum pelajaran dimulai silakan rapikan seragamnya kalian. Yang belum rapi, kerudungnya, dasinya, pengikat pinggangnya sudah? Oke, kalau sudah siap silakan ketua kelas memimpin doa. Maju ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Silakan duduk. Nah, setelah berdoa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bernyanyi dulu. Bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Semuanya nyanyi bersama-sama. Yang keras ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Indonesia, Indonesia tanah airku, padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, setelah kita menyanyi untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita lakukan pembiasaan kita, yaitu one day one surat dengan membaca surat Al-Kautsar. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Selanjutnya saya absen dulu ya. Adel, Ahmad Prayogi, yang keras ya suaranya. Cici, Kenzo, Akila, Agil, Zahra, Kevin, Lucy, Michael, Angel, Naura, Nia, Afnan, Yudis. Semuanya masuk ya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking dulu. Masih ingat tepuk yang 1 sampai 5? Yo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat ini. Sebelum ke materi selanjutnya,
Hari ini kan kita minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa minggu kemarin? Asmaul Husna. Asmaul Husna apa saja? Yang pertama Al-Qawi, terus Al-Qayyum, Al-Mumit, terus apa lagi? Al-Muhyi, terus Al-Ba'id. Oke, masih ingat ya? Semoga minggu kemarin materinya masih kalian ingat dan masih kalian pahami. Selanjutnya, materi hari ini kita berkaitan sama berbagi. Ada yang tahu berbagi itu apa saja? Bagaimana caranya? Apa? Sedekah, zakat, terus apa lagi? Infak, apa lagi? Selain zakat, infak, sedekah, sama ada lagi hadiah. Itu adalah salah satu atau macam-macam cara kita berbagi. Nah, tadi ada yang menyebutkan zakat. Zakat itu sama sering melakukan toh, yang pasti 1 tahun sekali. Ya toh? Di mana sama melakukannya zakat? Di masjid. Terus hukumnya zakat itu apa? Wajib. Biasanya zakat sama pakai apa? Pinter, pakai beras. Oke, materi kita hari ini berkaitan sama zakat. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat meyakini makna zakat fitrah sebagai implementasi dari iman dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna dan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan perilaku dermawan dan sikap peduli sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, pada hari ini berarti sehari ini kalian harus menguasai 3 tujuan pembelajaran ini. Kita masuk ke materi. Nah, mari kita simak dulu video ini. Kalian analisis nanti apa yang kalian temukan dalam video ini. Doro, Anto, kalian ingatkan baik-baiknya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah hukum Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu, agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjadi hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-menolong, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Dari video tadi, berdasarkan video yang sudah kita tonton, permasalahan apa yang kalian temukan? Silakan kelompok mana dulu? Belum mengerti tentang zakat. Ya benar, Anto dan Dodo belum mengerti tentang zakat. Kelompok yang Memakai bakso. iya, zakat itu tidak boleh memakai bakso. Harusnya pakai apa kalau zakat? Beras atau makanan pokok. Dari sini apa yang kalian temukan? Itu salah mengartikan zakat. Iya benar, Dodo salah mengartikan zakat. Lalu bagaimana yang benar zakat itu? Nah, mari kita simak. Apa itu zakat? Nah, tadi sudah dibahas di video sedikit. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Menurut bahasa, artinya zakat itu adalah bersih, suci, serta tumbuh. Secara istilah, zakat itu mengeluarkan atau memberikan sebagian harta yang kita punya, kepada orang yang berhak menerimanya. Ukurannya bagaimana? Dengan ukuran tertentu dan syarat-syarat tertentu. Itu yang namanya zakat. Berarti zakat itu adalah mengeluarkan harta kita yang kita punya. Apa itu bentuknya? Ada berupa makanan
pokok. Nah, terus hukumnya zakat. Hukumnya zakat itu wajib bagi setiap muslim. Dengan syarat apa? Dengan syarat sudah memenuhi syarat sah atau syarat wajibnya zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Itu zakat. Hukumnya wajib. Berarti kalau sampean kan masih belum berkewajiban mengeluarkan kan? Itu yang kewajiban mengeluarkan siapa? Iya benar, orang tua. Karena kalian masih menjadi tanggungan orang tua. Syarat wajib zakat. Yang pertama, beragama Islam. Baligh, terus berakal sehat. Merdeka. Merdeka itu apa? Dalam artian merdeka, orang itu bukan menjadi seorang budak. Yang kelima, milik penuh. Artinya apa? Barang yang sampean miliki, yang kamu keluarkan zakat itu adalah milik sampean sendiri, bukan milik orang lain. Terus mencapai nisab. Nisab itu apa? Batasan maksimal atau batasan batasan minimal untuk mengeluarkan zakat. Terus yang terakhir sudah mencapai 1 tahun. Ini biasanya syarat-syarat mencapai nisab berlalu atau sudah mencapai 1 tahun itu adalah zakat mal. Nanti kita bahas di belakang. Selanjutnya, nah ini ada 8 golongan orang yang boleh menerima zakat. Yang pertama tentunya siapa? Fakir, terus miskin, terus amil, mu'alaf, riqab, sama. Nah, dari 8 golongan ini semuanya berhak mendapatkan beras atau zakat. Nah, kalau zakat fitrah itu pastinya mendapatkan beras atau makanan pokok lah. Ketika mau berzakat, otomatis harus disampaikan, harus diterima kepada orang 8 golongan ini. Mulai dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharib, ibnu sabil, sama terakhir sabilillah. Selanjutnya, macam-macam zakat. Nah, ini tadi yang sudah saya bahas. Zakat mal sama zakat fitrah. Zakat fitrah itu tadi apa? Zakatnya berupa beras atau makanan pokok. Contohnya Saman tinggalnya di daerah mana yang ternyata bahan makanan pokok itu bukan beras tapi gandum. Berarti apa yang kalian keluarkan? Gandum. Kalau kalian hidup di daerah yang makanan pokoknya itu bukan beras, bukan gandum, mau jagung, berarti yang kalian keluarkan apa? Jagung. Tergantung kalian itu makanan pokoknya itu apa. Yang kedua itu ada zakat mal. Zakat mal itu atau zakat harta. Contohnya apa? Contohnya zakat harta itu apa? Emas. Terus? Iya, terus? Iya. Hasil pertanian ini apa contohnya? Padi, terus apa lagi? Jagung, terus gandum, apalagi buah itu juga termasuk. Ketika sampean nanti nisabnya itu dihitung berdasarkan nisab disamakan dengan nisabnya emas atau perak 2,5%. Nanti ada dibahas di belakang. Kita sekarang masih membahas tentang zakat fitrah. Nah ini apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Sampai kapan? Sebelum sholat Idul Fitri. Ketika lek sampean lali, Bu, aku belum zakat, kelinganku baru sholat Id piye? Boleh enggak? Enggak boleh. Hukumnya jadi apa? Hukumnya jadi sedekah, bukan zakat lagi. Karena apa? Zakat itu mulai dari awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, besaran zakat fitrah. Besaran zakat fitrah itu setiap orang itu ada 2,5 kilo beras. Berarti setiap orang berkewajiban
itu sebesar 2,5 kilo atau berapa liter? Iya, 3,5 liter. Ketika ada di keluargamu ada 4 orang, berarti yang dikeluarkan zakatnya berapa orang? 4. Pinter, oke. Kewajiban zakat fitrah. Nah ini zakat fitrah itu setiap muslim ya. Sudah saya jelaskan di depan tadi, sedikit saya singgung. Kewajiban zakat fitrah itu bagi setiap muslim pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Nah betul. Ini tadi. Nah, cara membayarannya gimana? Pembayaran zakat fitrahnya bagaimana? Berikan secara langsung Ya, beras diberikan langsung kepada yang berhak atau dititipkan kepada lembaga amil zakat. Contohnya ketika pas bulan Ramadan, sampean mengantarkan zakat. Ini sama mengantarkan ke musola, Pak. Titip bayar zakat, mohon diberikan kepada yang berhak, seperti itu, diberikan langsung. Nah terus lek pakai uang, apakah boleh? Boleh tidak? Boleh. Caranya bagaimana? Harganya beras dikali 2,5 kilo. Nah, terus dikali berapa jumlah dalam satu keluarga. Contohnya satu keluarga itu ada keluarganya Yudis 4. Berarti setiap orang kan mendapatkan 2,5 kilo, mengeluarkannya 2,5 kilo. Harga beras sekarang 15.000, berarti 2,5 dikali 15.000, nanti dikalikan untuk 4 anggota keluarga. Seperti itu perhitungannya. Penerima zakat tadi sudah ada fakir, miskin ya. Terus yang selanjutnya, manfaat zakat fitrah. Boleh, silakan siapa yang mau membacakan manfaat zakat fitrah? Boleh, yang keras. membantu membersihkan harta dan Diri. sifat dan bakil serta memberikan manfaat sosial kepada yang membutuhkan. Ya, manfaat zakat fitrah itu membantu membersihkan harta dan diri kita dari sifat kikir, bakhil, serta memberikan manfaat sosial kepada yang membutuhkan. Itu manfaatnya. Nah, sebentar, untuk merefresh kita mau ice breaking dulu. Boleh? Ya, semuanya berdiri, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semangat, masih semangat ya? Oke, boleh silakan duduk lagi. Sekalian sudah paham apa yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah. Ada yang ditanyakan? Sudah? Oke, sekarang kita masuk ke Bu Guru akan membagikan lembar kerja kelompok. Nanti dikerjakan berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan pada minggu kemarin. Nah, sudah seperti ini. Ya kan, kemarin kesepakatannya duduknya sesuai kelompok yang sudah dibentuk. Ini ditulis nama kelompoknya sesuai tempatnya, nama kelompoknya ditulis. Nanti sekalian ditentukan siapa yang maju. Semuanya maju, tapi siapa yang mau presentasi silakan ditentukan. Nah, ini nanti jawabannya ditulis di bawahnya. Kita pakai spin wheel biar adil. Nanti siapa kelompok mana yang maju terlebih dahulu? Kelompok 3 nanti maju terlebih dahulu.
Terus yang menjadi peserta kelompok kedua, maju kedua siapa? Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya, berarti yang maju pertama adalah kelompok 3. Maju kedua adalah kelompok 2. Yang maju terakhir adalah kelompok 1. Berarti urut dari yang paling sebelah barat, tengah, sama timur. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dan teman-teman, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami sudah fokus membahas zakat dan kami akan menjelaskan hasilnya. Silahkan simak dengan baik. 1. Tidak sah atau batal karena zakat fitrah memiliki batas waktu wajib yang harus dipenuhi. Untuk selanjutnya kelompok 2. Di tengah sini aja. Selanjutnya terakhir kelompok 3. Kelompok 1 ya. Maju ke 3. Maju ke 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang Bapak Ibu guru yang kami sayangi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 yaitu Agil, Kevin, Ya, terus ya. akan mempresentasikan hasil kerja sama kami dalam diskusi. Kami harap kalian semua bisa memahami apa yang akan kami sampaikan. Zakat fitrah memiliki ukuran yang sudah ditentukan secara syariat yaitu sebesar 2,5 kg berat per jiwa atau setara dengan 3,5 liter. Kelebihan dari jumlah wajib tersebut dihitung sebagai sedekah sunnah bukan bagi dari zakat fitrah. Zakat adalah ibadah wajib dengan ketentuan yang harus dipenuhi secara tepat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk, boleh. Oke, kita lanjut. Kita bahas yang mulai dari kelompoknya siapa ini? Tentang Pak Rudi. Dari kelompok 3 ya yang membahas ini. Tadi kelompok 3 menjawab yang nomor 1 itu tadi apa anak-anak? Pak Rudi membayar zakat fitrah pada 1 Syawal setelah selesai melakukan sholat Idul Fitri. Boleh apa tidak? Tidak, karena apa? Batas pembayaran zakat fitrah itu sampai kapan tadi? Sebelum? Oke, betul. Sebelum sholat Idul Fitri. Hukumnya menjadi apa katanya kelompok 3 tadi? Hukumnya menjadi pinter, menjadi sedekah. Yang kedua, dari pertanyaan kedua masih dari kelompok 3. Membayar zakat dengan seekor ayam. Boleh tidak? Tidak, karena membayar zakat harus menggunakan bahan pokok. Kalau ayam itu berarti termasuk apa, Cah? Lauk makan atau lauk pauk. Yang ketiga, analisis. Nah, ini zakat itu berkaitan sama matematika karena menghitung. Yang ketiga, ada beras harganya itu 12.000 1 liternya. Sedangkan zakat fitrah yang dibayar itu 2,5 kilo. Berarti kan tadi 2,5 kilo atau 3,5 liter. Nah, ini berarti tinggal dikalikan. Berapa hasilnya? Tadi dijelaskan dari zakat yang harus dikeluarkan oleh keluarga. Satu keluarga itu ada berapa? Ada 4 anggota keluarga ya. Ayah, ibu, dan 2 anak. 1 liternya itu 12.000. Nah, berarti berapa literannya tadi satu orang? 3,5 liter dikali 12.000.
Hasilnya itu berapa? 3,5 kali 12.000. Berapa? Berapa hasilnya? Ya, berarti ini hitungannya itu 2,5 kilo ya. 2,5 kilo kali 12.000 berarti satu orang itu masing-masing 37.000 ya. Hitungannya sama yang tadi? Iya, 37.000. Iya, 37.000 dikali 4 berarti uang yang harus dibayar total semuanya berapa berarti? 150.000. Kesimpulannya, zakat fitrah itu merupakan kewajiban agama yang memiliki banyak manfaatnya. Kewajibannya bagi kita yang umat agama Islam harus wajib membayar zakat. Manfaatnya apa? Bagi individu sama masyarakat. Individu bagi kita bisa membersihkan harta kita, bisa membersihkan hati kita dari sifat apa? Membersihkan dari sifat kikir, bakhil itu. Kalau untuk masyarakat manfaatnya bisa membantu kebutuhan mereka ketika ada orang lain yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, belum bisa membeli beras, kita dengan zakat itu bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Kita masuk untuk menilai pemahaman kalian. Silakan. Hari ini semuanya bawa HP kan? Ayo, mari kita kuis. Ini silakan di scan barcode-nya, nanti kalian masuk ke kuisnya. Ada yang jika tidak punya scanan, bisa di grup sudah saya share linknya. Sebentar, saya kelihatan tidak? Bisa di scan tidak? Hah? Di grup ada, sudah saya share. Kalau mau barcode ini silakan. Sudah? Jadi kalau sudah sampai finish, sudah selesai. Sebelum selesai pembelajaran, kita isi dulu refleksi hari ini. Ini link ke barcode-nya silakan di-scan atau melalui link yang sudah saya bagikan. Terus masuk ke refleksi penilaian diri. Yang bawahnya, yang paling bawah saya kirim yang paling bawah. Tulisannya refleksi penilaian diri itu silakan diisi. Sudah? Oke. Pembelajaran hari ini yang sudah kalian kirim tadi, bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan diangkat emojinya. Menyenangkan apa menyedihkan? Diangkat yang tinggi. Alhamdulillah semuanya senang. Berarti cukup ya hari ini? Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, untuk minggu depan kita belajar tentang zakat mal. Hari ini kan zakat fitrah, minggu depan kita belajar tentang zakat mal. Oke. Sebelum menutup, ketua kelasnya mohon maju ke depan untuk menutup pelajaran hari ini. Silakan duduk dulu, ditutup dulu, duduk dulu. Oh ya, sebentar. Sudah siap? Oke, silakan dipimpin doa penutupnya, penutup pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya. Kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi